Ini kondisi batin yang akan menyesakkan dada. Itu akar penderitaan. Orang yang paling bahagia itu Bapak Ibu adalah orang yang sudah gak berharap kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Di antara sebab Allah itu maafin seorang hamba ketika hamba itu Bismillahirrahmanirrahim. Saat kita meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang, sibuk pusing dengan apa kata orang, itu akar penderitaan. Ya, padahal Bapak Ibu, gak mungkin kita bisa bikin semua orang suka sama kita. Betul gak? Kalau kata Imam Syafi'i Bapak Ibu, inna ridhon nas ghayatun la tudrak. Berharap semua orang suka sama kita mustahil. Capek Bu. Gak usah pusingin apa kata orang, itu tuh gak ada hisapnya buat kita. Ya, pandangan orang, sikap orang, itu sumber penderitaan dalam hidup. Gak mungkin semuanya bisa seneng. Masih ingat cerita Luqmanul Hakim Bapak Ibu? Bapak sama anak yang bawa keledai, masih ingat? Gimana ceritanya? Bapak sama anak bawa keledai. Anaknya di atas, bapaknya di bawah. Dituntun keledainya. Jalan mereka. Diomongin orang gak? Salah? Apa kata orang? Itu anak zaman sekarang gitu tuh, gak punya adab, gak punya etika sama orang tua. Enak-enakan dia di atas, bapaknya suruh jalan. Anak model apa kayak gitu? Udah mirip belum saya? Julidnya netizen. Bapaknya dengar, nak, salah nak, tukeran ya. Bapak di atas, kamu di bawah. Tuntun keledainya. Jalan mereka. Diomongin orang gak? Salah lagi? Apa kata orang? Dasar bapak gak punya perasaan. Bapak macam apa kayak gitu? Kok tega dia di atas, anaknya suruh jalan? Itu orang tua gak bener itu. Gitu tuh Bu, kalau netizen tuh gitu Bu. Ya, asal jeplak. Bapaknya dengar. Nak, salah nak. Yuk sini kamu naik ke atas. Dua-duanya naik ke atas keledai, jalan mereka. Diomongin orang gak? Salah lagi? Apa kata orang? Bapak sama anak gak punya peri kebinatangan. Itu keledai kecil dinaikin berdua, zolim tahu gak? Kasihan keledainya, nyiksa binatang namanya. Dengar lagi bapaknya, nak salah nak. Udah kita turun aja yuk. Turun mereka berdua, dituntun keledainya. Jalan. Diomongin orang gak? Salah lagi? Apa kata orang? Bodoh. Gak punya otak. Ngapain keledai cuma dituntun gak dimanfaatin? Fungsinya apa? Makin pusing si bapak. Akhirnya apa? Ya udahlah, saya gendong aja keledainya ya. Nah sekarang semua orang sepakat dia orang gila gitu. Bapak Ibu, betapa lelahnya kalau kita meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang. Gak usah banyak pusing dengan apa kata orang. Kalaupun kita mau pusing, pusingkanlah apa kata Allah. Ya. Lagi pula Bu, nih kalimatnya bagus nih dari salah seorang ulama supaya dada Anda nggak disempitkan dengan pandangan orang. Ada kalimat begini, seandainya engkau tahu betapa cepatnya manusia melupakanmu setelah engkau wafat, maka engkau tidak akan sudi mencari perhatian siapapun. Bapak Ibu, besok lusa kita meninggal, orang tuh lupa sama kita, betul nggak? Adalah yang masih ingat, mungkin orang tua, pasangan, anak. Gak lama itu, gak lama. Setahun, 2 tahun. Habis itu mereka sibuk lagi dengan urusannya.
kita akan dilupakan. Jadi betapa ruginya kalau kita pusing dengan apa kata orang. Nih, saya besok lusa meninggal, Bapak Ibu lupa sama saya. Jadi rugi banget kalau saya datang ke sini hanya untuk Bapak Ibu. Enggak, saya pastikan mudah-mudahan jadi amal soleh, Allah ridho, sudah cukup. Nah, makanya latihannya apa? Latihan yang keempat ini Bapak Ibu namanya latihan ikhlas. Apa namanya? Latihan apa? Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu ketika sudah putus harapan di hati kita kecuali hanya kepada Allah. Orang yang paling bahagia itu Bapak Ibu adalah orang yang sudah gak berharap kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Makin banyak kita berharap kepada selain Allah, makin susah bahagia. Karena berharap kepada manusia, patah hati yang disengaja. Ibu, saya kasih konkretnya ya. Pak, saya kasih konkretnya. Bagaimana konkretnya Ustadz kalau mau latihan ikhlas? Ini dijadiin PR ya Bu. Pak, kalau mau serius latihan ikhlas, milikilah amal-amal rahasia. Anda akan merasakan manisnya ikhlas. Saya sepakat, ada beberapa amal yang harus ditampakkan sebagai syiar. Iya dong, harus. Amal-amal wajib itu harus nampak. Ya, apa? Sholat berjamaah di masjid, terang-terangan, nggak mungkin sembunyi-sembunyi. Bapak Ibu jalan dari rumah mau ke pengajian, terang-terangan, nggak usah ngumpet-ngumpet. Ibadah haji, itu syiar, terang-terangan. Ada amal yang harus terang-terangan. Tapi kalau Anda mau betul-betul merasakan manisnya ikhlas, di samping itu Bapak Ibu, Anda punya amal rahasia. Yang bahkan pasangan Anda nggak tahu, anak Anda nggak tahu, aduh, Anda akan merasakan manisnya ikhlas. Gini Bu, Anda mungkin bikin santunan anak yatim di rumah, di komplek rumah, bagus, teruskan. Anda bikin santunan anak yatim di komplek rumah, mengundang ratusan anak yatim, nggak apa-apa, itu syiar, ya. Mungkin kita ikhlas, tapi kadang-kadang suka ada efek sampingnya, bener nggak? Ada aja lah pasti pujian orang, ya kan? Ih, ibu itu luar biasa ya, dermawan. Nah, nggak apa-apa, itulah resiko. Nah, tapi di samping itu, coba Anda datang ke sebuah tempat, ke sebuah majelis, ke sebuah komunitas, yang di situ nggak ada yang kenal Anda. Tapi di situ Anda berikan lebih banyak daripada apa yang nampak. Anda akan rasakan manisnya ikhlas. Anda udah lapang, nggak banyak pusing dengan apa kata orang. Biarin orang mau ngomong apa. Ya. Terakhir, yang kelima. Coba-coba diulang. 1, meratapi masa lalu. Latihannya apa supaya lapang? 2, mencemaskan masa depan. Latihannya apa supaya lapang? Tawakal. Yang ketiga, tidak menikmati masa kini. Latihannya apa? Syukur. Yang keempat, meletakkan kebahagiaan di mulut orang. Terlalu sibuk, terlalu pusing apa kata orang. Latihannya latihan apa namanya? Ikhlas. Ikhlas itu tidak ingin diketahui, tidak ingin dipuji, tidak ingin dilihat, tidak takut dicaci, dan tidak ingin dibalas. Ya. Kecuali balasan dari Allah aja. Yang kelima Bu, yang bikin dada kita sempit adalah saat kita tidak mau memaafkan atau menyimpan dendam, kebencian, angkara murka. Oh, ini kondisi batin yang akan menyesakkan dada. Bapak Ibu. Oke. Cerita terakhir Bu, saya punya nenek, kakaknya kakek saya.
Sekarang umurnya 94 tahun. Berapa? 94 tahun Bu, percaya nggak? Nggak ada pikun sama sekali. Kalau ngobrol tuh udah kayak ngobrol sama anak muda aja. Dia inget semua nama anak, nama cucu, nama ponakan, saudara-saudara, peristiwa-peristiwa. Secara fisik hampir nggak ada keluhan, kecuali kaki yang kadang-kadang suka sakit. Itu sangat wajar untuk usia segitu, betul ya? Saya waktu lebaran kemarin, saya ngobrol sama beliau. Ngobrol iseng aja. Saya nanya gini, Oma, saya manggilnya Oma. Oma, bagi dong tipsnya. Apa nih Oma rahasianya? Ini buat yang muda-muda nih Oma. Supaya bisa kayak Oma, sehat, panjang umur, insya Allah umurnya barokah, banyak sedekah. Apa sih Oma rahasianya? Saya Bu, Pak, nanya kayak gitu, itu sebetulnya nggak ada niat apa-apa. Nanya-nanya iseng aja gitu. Dan saya pikir dia akan jawab dengan jawaban yang lain gitu. Tapi jawaban dia bikin saya renung. Dia bilang begini, apa ya Son katanya. Oma juga bingung kalau ditanya gitu katanya. Tapi Son, insya Allah Oma itu gak pernah punya kesel, punya sebel, jengkel, lama-lama sama orang. Dia ngomong gitu Bu, langsung diem saya. Oma Son gak pernah, insya Allah. Oma itu Son kalau lagi kesel sama anak, Oma peluk anak Oma dan Oma bilang kepada Allah, ya Allah, hamba ridho air susu hamba diminum sama dia. Dah, habis itu Oma ceria lagi. Orangnya ceria. Oma tuh Son gak pernah sebel, jengkel, kesel sama orang. Dalam hati saya, wow, luar biasa. Bu, nih kita punya mata. Mata tahu mata? Kalau ada benda asing dikit aja, gimana rasanya? Nggak enak kan? Lama-lama infeksi. Begitu pula kolbu. Kalau ada benda asing bikin kita nggak enak. Di antaranya kejengkelan, kedengkian. Dan kita itu Bu akan mudah memaafkan orang kalau kita sadar bahwa kita butuh dimaafin sama Allah. Karena di antara sebab Allah itu maafin seorang hamba ketika hamba itu juga banyak-banyak memaafkan orang lain. Kalau saya Bu sadar saya banyak salah, saya banyak dosa, maka kalau saya butuh dimaafin sama Allah, saya ngerasa juga butuh banyak-banyak memaafkan orang lain. Waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna ayyakfirullahu lakum. Makanya saya senang tuh sama syair Al-I'tiraf, itu menghadirkan kesadaran bahwa kita tuh banyak dosa. Tahu Al-I'tiraf tahu? Gimana syairnya? Ilahi las tulil firdaus si ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, aku tidak pantas ya Rabb masuk surgamu. Beneran ya Allah, nggak pantas. Tapi aku juga nggak kuat ya Allah kalau harus masuk nerakamu. Faham beli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambi azimi. Kalau bukan kepada Engkau hamba memohon ampunan, kepada siapa lagi ya Allah? Kalau kita sadar Bu, kita juga banyak salah, banyak dosa, dan kita merasa butuh dimaafin sama Allah, kita akan mudah kok, akan mudah insya Allah memaafkan orang lain. Lapang dada kita, gitu ya.
Semoga Bapak Ibu ada manfaatnya 5 hal ini. Waktu kita tinggal 10 menit. Saya sarankan nanti kita tutup dengan doa. Ya. Ini doa sesi yang paling penting. Kalaupun nanti ada tanya jawab mungkin singkat-singkat saja. Ya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ibu-ibu bagaimana? Luar biasa ya. Sudah mulai berlapang dada? Masya Allah. Baik, karena waktunya sempit, mungkin 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan Ustaz? Singkat-singkat aja. Baik, ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Oh, baik, di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya di surat Al-Hujurat ada, mungkin ini berhubungan dengan sehari-hari kita di pergaulan atau di rumah tangga, adalah ada Al-Hujurat ayat 12 dan juz 26 ayat 12 itu yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah berprasangka karena sebagian dari prasangka itu adalah ya dosa gitu. Nah, saya mau tanya sebagian yang mana yang dosa dan sebagian mana yang tidak dosa? Karena ada sebagian. Makasih Ustaz. Langsung atau ditampung dulu? Ya boleh biar sekalian. Baik, masih ada yang di belakang? Oh, ini yang depan ini maksudnya. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin tanyakan, saya ini kan mualaf. Dulu saya menikah setahun sebelum menikah. Tapi qadarullahnya sama suami tidak ada dibimbing gitu. Sampai sekarang, dulu saya sempat marah gitu ke Allah ya. Kenapa tertimpa ke saya gitu. Tapi setelah saya melihat dari Ustadz ada di Instagram, alhamdulillah dari situ saya berusaha menerima lapang dada. Dengan segala ketentuan Allah saya terima. Dari segala yang saya rasa semua dari keluarga saya sampai sekarang hari ini, saya diusir dari keluarga, dikucilkan, sampai hari ini pun suami zolim ke saya dan anak. Alhamdulillah, saya syukuri, saya nikmati. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya bisa masuk surganya ke Allah? Karena surga istri ada di suami. Dan sekarang suami sudah meninggalkan saya dan anak, tidak memberi nafkah. Apa saya, katanya kalau misalkan seorang mualaf itu akan dicoba karena untuk menghapus dosa-dosa saya yang kemarin. Apakah terlalu banyak dosa saya? Kadang saya berpikir gitu ya, terlalu banyak dosa saya. Saya cuma sekarang bisa berlapang dada, alhamdulillah. Semua saya syukuri, alhamdulillah ala kulli hal. Saya nikmati semua yang Allah berikan. Saya ridho dan ikhlas. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Baik, dijawab dulu mungkin Ustaz. Ya, terima kasih. Saya berusaha jawab singkat ya, bunda-bunda sekalian. Mungkin saya mulai dari yang kedua. Sebetulnya kaitannya juga ada dengan yang pertama tadi. Kalau pertanyaan, Ustadz, apakah saya masih bisa masuk surga? Jawaban dari pertanyaan itu Bapak Ibu, pintu itu selalu terbuka. Jadi hati-hati, jangan pernah kita berputus asa. Sebagaimanapun keadaan kita, seterpuruk apapun kita, bahkan sebanyak apapun dosa kita. Karena Allah mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah dalam ayat tadi, wahai orang-orang yang melampaui batas. Mungkin kita yang dipanggil nih ya, yang sudah kelewat batas, yang sudah offside. Jangan sekali-kali putus asa, itu nggak boleh Bu. Putus asa itu dosa yang paling besar. Kenapa? Karena orang itu kalau sudah putus asa, pasti dia nggak akan kembali kepada Allah. Betul? Yes, dosa kita menggunung tinggi, tapi
kita perlu yakin rahmatnya Allah melangit luas. Ya. Ada tuh nasyidnya, saya seneng tuh. Allah, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmatmu melangit luas. Begitu kita ingat rahmatnya Allah, kita jadi lapang dadanya. Selama kita tadi Bu, kita mau bergerak memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Ya, prosesnya itu yang Allah lihat. Prosesnya yang Allah lihat. Perbaiki apa yang bisa diperbaiki dan jaga harapan itu, jangan putus asa. Ada sebuah doa nih Bu yang saya sarankan untuk Bapak Ibu baca untuk menghadirkan kembali asa. Doanya penting Bapak Ibu. Ini doanya agak panjang, tapi ini doanya manis banget. Kalau bisa dihafal, dihafal. Kalau mau direkam, direkam. Ya, saya kasih kesempatan buat ngerekam. Nanti, ini kalau Bapak Ibu lagi merasa lemes ya, kan ada masanya kita ngerasa gini, ada nggak Bu ngerasa kayak gini? Ya Allah, dosaku nih banyak ya Rob. Engkau maafin aku nggak sih ya Allah? Gitu ada nggak Bu? Ya Allah aku, nah, ada ya. Nah ketika lagi lemes, karena itu tuh, setan itu masuk lewat pintu itu. Dibisik-bisikin untuk kita berputus asa dari rahmat Allah, sampai akhirnya kita nggak mau kembali. Nah kalau lagi lemes, lagi ada pertanyaan begitu, aku bisa nggak ya masuk surga ya Allah? Baca doa ini. Nih Bu, doanya agak panjang. Saya bacakan Arabnya dulu, lalu artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa min dhambi. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmatak fa inna rahmatuka ahlun an tablughani li'annaha wasi'at likulli syai'in ya arhamar rahimin. Itu indah banget Bu. Artinya, ya Allah, sungguh ampunanmu lebih aku harapkan dibandingkan amal-amalku. Betul nggak Bu? Kalau kita bergantung sama amal kita Bu, amal kita mana sih yang layak Bu? Amal kita cacat, banyak gak ikhlasnya, banyak rusak, compang-camping. Tapi ya Allah, aku lebih mengharapkan ampunanmu dibandingkan amal-amalku, dan rahmatmu ya Allah pasti lebih luas dibandingkan sebesar apapun dosaku. Lanjutannya, Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmatak fa inna rahmatuka ahlun an tablughani. Ya Allah, kalau aku ngelihat amalku, aku ngelihat dosaku, rasanya aku ini gak pantas ya Rob untuk bisa menggapai rahmatmu. Aku gak pantas ya Allah untuk bisa menggapai rahmatmu. Tapi aku yakin ya Allah, rahmatmu akan selalu bisa menggapaiku. Karena ya Rob, rahmatmu maha luas melebihi segala sesuatu. Sudah, itu indah banget Bu. Jadi kalau kita lagi lemes tadi ya, hati-hati tuh bisikan setan masuk tuh, supaya kita putus asa. Ah, kamu gak bakal masuk surga, karena kamu gini. Itu ungkapan-ungkapan yang bikin kita putus asa. Itu gak boleh. Ya. Ganti dengan ungkapan-ungkapan yang menghadirkan harapan. Di antaranya doa yang tadi. Supaya kita semangat lagi memperbaiki. Ya, itu kata kuncinya. Perbaikan. Dan itu juga bagian dari baik sangka tadi, pertanyaan Ibu yang pertama. Jadi prasangka yang berdosa adalah prasangka buruk. Prasangka itu kan zon. Su'udzon itu yang berdosa. Yang diharapkan kita punya mindset bersangka baik atau baik sangka. Husnudzon. Bahkan ada doanya. Doa lagi nih. Doa lagi. Ini juga bagus. Kalau mau direkam boleh. Supaya Anda bisa menikmati perjalanan hidup dengan prasangka yang baik. Doanya begini. Allahumma as'aluka taufiq lima habbika minal a'mal wa sidqa tawakkulli alaik wa husna dhanni bik. Saya ulang. Allahumma as'aluka taufiq lima habbika minal a'mal wa sidqa tawakkulli alaik wa husna dhanni bik. Apa artinya? Ya Allah, berikan hamba taufik
tuntun hamba ya Allah untuk bisa terus beramal dengan amal-amal yang Engkau cintai, untuk bisa berserah kepadamu dan berbaik sangka kepadamu. Itu perlu kita minta, Bu. Baik sangka itu akan membuat hidup ini indah. Dan orang yang berbaik sangka kepada Allah, maka dia akan dikejutkan dengan hal yang jauh lebih indah daripada apa yang dia sangkakan. Ya, termasuk sama sesama hindari zon, berbaik sangka. Kalau waspada boleh. Berbaik sangka bukan berarti polos. Ya, ada orang yang bertanya, "Mas, saya tuh selalu berbaik sangka sama orang, tapi saya ketipu terus." Itu namanya baik sangka yang terlalu polos. Ya, enggak, kita waspada boleh, mempersiapkan segala sesuatu boleh. Tapi tetap yang dominan adalah kalau ketemu orang, hadir dalam diri kita sangka baik. Gitu ya, Bu ya? Nah, semoga menjawab. Kita tutup dengan doa boleh? Yuk kita doa. Bapak Ibu, ini tolong diingat ya. Tolong diingat. Kalau datang ke majelis taklim, diusahakan. Oke. Diusahakan harusnya sesi yang paling Anda tunggu itu sesi doa barengnya. Karena yang paling penting dari majelis taklim itu Bapak Ibu, bukan materinya bahkan. Tapi apa? Karena dalam majelis taklim itu, apa? Mustajab. Serius. Tapi gimana Ustadz yang tadi pulang duluan? Kita berhusnuzon, mungkin ada urusan darurat. Tapi kalau memang bisa Bapak Ibu, kalau datang ke pengajian, tungguin sesi doanya. Karena demi Allah Bapak Ibu, itu mustajab. Ya, kita doa ya. Hadirkan hatinya, angkat tangannya. Ini juga ada yang memohon doa untuk saudara kita yang sedang sakit ya, dirawat di rumah sakit. Ada atas nama Piri Reis Cendikia dan Dwi Anggi Anggraini. Semoga Allah karuniakan kesehatan ya. Yang lagi sempit Allah lapangkan, yang lagi sakit Allah sembuhkan, yang lagi sulit Allah mudahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Inna an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bapak Ibu angkat tangannya. Istighfar 3 kali yuk. Astagfirullah. Salawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Duhai Allah yang maha mendengar sepelan apapun doa kami. Duhai Allah yang maha menatap pertemuan kami hari ini. Ya Allah, catatkan ya Rob, siapapun yang hadir pada hari ini, tiap langkahnya Engkau jadikan penggugur dosa. Ya Allah, kami datang ke sini nggak ada niat lain ya Rob, kecuali kepengen jadi hamba yang lebih baik. Catat ya Allah, tiap langkah kami menuju rumah-Mu ini ya Allah, menjadi amal soleh. Ya Allah, lapangkan dada kami ya Rob. Lapangkan dada kami ya Allah. Karuniakan kepada kami qalbu yang tenang, nafs al-mutmainnah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah, tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Duhai Allah, Engkau janjikan majlis ilmu adalah saat mustajabnya doa. Maka ya Allah, kabulkan doa kami. Lapangkan ya Rob, siapapun yang sekarang sedang sempit. Sehatkan ya Rob yang sedang sakit. Mudahkan ya Allah yang sedang sulit. Jika ada yang sedang merasa berat beban di pundaknya ya Allah, ringankan, kuatkan ya Allah. Jika ada yang sedang buntu, berikan jalan keluar dan petunjuk-Mu ya Allah. Jika ada yang sedang punya hutang ya Allah, mudahkan untuk bisa lunas ya Rob. Jangan Kau biarkan kami wafat dengan meninggalkan banyak hutang ya Allah. Ya Allah, jika ada yang kepingin sujud langsung di depan Ka'bah-Mu, wukuf di Arafah-Mu, mudahkan ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami jadikanlah anak-anak yang soleh, solehah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pasangan kami ya Rabb, pasangan yang menyejukkan hati. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan, silakan doa masing-masing. Apapun yang terlintas di pikiran, silakan minta kepada Allah sekarang. Saya aminkan. Silakan. Amin ya Allah.
Amin ya Allah. Bapak Ibu lagi ingat apa? Ingat anak, ingat pekerjaan, ingat masalah, punya keinginan. Yuk minta sekarang. Ini saat mustajab insya Allah. Saya aminkan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balik hati. Tetapkanlah hati kami di jalan ketaatan ya Rabb. Tuntun tiap langkah kami di sisa umur ini ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.